Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Susah atau senang, sehat atau sakit, tetaplah berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat bersukacita juga untuk Bapak Rudi Hadi Kesuma Tamaela Sekpal 1 untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan hari ini. Selamat ulang tahun, sehat, panjang umur. Tuhan memberkati Bapak bersama dengan keluarga terkasih. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terberkati dalam Kristus Yesus, kita akan melangkah dalam kehidupan hari ini. Biarlah langkah-langkah kita tetap berada dalam pimpinan dan tuntunannya, dan kita menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan membaca bagian firman-Mu. Tuntun pimpin kami untuk menemukan pengertian yang baik dan benar, guna hidup berkelanjutan. Kami berjalan seturut kehendak Tuhan dan hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling. Amin. Saudara-saudara, mari membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-14 dan 15 yang menyatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pengampunan menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Itu pengajaran yang Tuhan Yesus berikan pagi ini. Masih dalam rangkaian khotbahnya di bukit. Ada beberapa hal yang perlu diingat oleh kita sebagai pribadi dan keluarga yang percaya kepadanya. Pertama, Bapa di sorga satu-satunya sumber pengampunan dalam hidup kita yang dikerjakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengampunan merupakan anugerah darinya, bukan usaha, bukan upaya, dan bukan kemampuan dan hebat diri kita. Oleh karenanya, kita harus hidup beriman kepada Dia di dalam Yesus Kristus, sumber pengampunan yang kita terima darinya. Hidup beriman kepadanya harus ditunjukkan dengan kesungguhan, salah satunya dengan memberikan pengampunan kepada sesama yang bersalah kepada kita. Dan itu bukan sekedar kata, namun tindakan nyata yang dilakukan secara nyata dengan ketulusan hati dan dengan kesungguhan dalam hidup yang Tuhan berikan. Tuhan telah menganugerahkan pengampunan kepada semua orang, termasuk kepada ibu bapa, saudara-saudara dan saya, melalui karya Yesus Kristus yang telah menderita, disalibkan, mati, dikuburkan untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa ibu bapa, saudara-saudara dan saya. Oleh karenanya, lewat didikan, lewat pengajaran firman-Nya pada pagi hari ini,
Sebagai pribadi percaya, kita patut bersyukur atas anugerah pengampunan tersebut. Tetapi kita juga diingatkan bahwa seharusnya selayaknya kita juga memberikan pengampunan yang tulus kepada semua orang. Dengan memberikan pengampunan itu, maka kita semua dapat merasakan cinta kasih Tuhan Yesus melalui setiap kehidupan yang kita jalani bersama dengan sekeliling. Ibu bapa kekasih-kekasih Kristus, sudahkah kita mengampuni sesama kita? Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, renungan ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah aku mengampuni sesamaku? Mengampuni adalah hal yang sulit dalam diri kami. Tetapi terima kasih, firman-Mu sudah mengingatkan kami semua di pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan, agar hidup kami dengan sekeliling, hidup kami dengan sesama, boleh hadir sebagai hidup yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Terima kasih, firman-Mu mengingatkan dan memberikan pengajaran yang berharga. Mampukan kami mengerjakannya dalam hidup yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami akan melangkah dalam hidup sepanjang hari ini. Kembali, kami memohon anugerah kasih karunia-Mu agar menopang kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semuanya. Berkati kami dengan pengharapan yang tetap ada di dalam nama-Mu, sehingga walau kami harus berjuang di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tetap kuat untuk melewatinya. Berkati ya Tuhan seluruh pelayanan gereja-Mu, agar di dalamnya kami para pelayan-pelayan Tuhan bukan hanya menghadirkan pengharapan dan sukacita bagi umat yang Engkau percayakan untuk kami layani, tetapi di dalamnya juga kami bersama-sama hadir menjadi saluran berkat Tuhan bagi sekeliling. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Berkati seluruh tenaga kesehatan dalam perjuangan di masa pandemi yang tidak mudah. Berkati semua orang yang berharap pemulihan melalui lawatan dan jamahan Tuhan, termasuk jemaat-Mu yang ada di Sekpel 1 sampai 7 yang berharap akan pemulihan dan kesembuhan manakala mereka ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Peliharalah juga seluruh sukacita hidup kami ya Tuhan, agar sukacita ini membawa kami sebagai pribadi dan keluarga yang senantiasa mengimani bahwa Engkaulah satu-satunya sumber sukacita hidup kami. Dan ketika sukacita menjadi bagian hidup kami, kami boleh kembalikan semua itu untuk juga melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Bahkan hadir menjadi saluran berkat bagi sekeliling, agar mereka pun menemukan dan merasakan sukacita hidup dari-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami yang berharap, ini kami yang bersyukur. Dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Selamat pagi.